Sobat calon guru pada seleksi P3K 2024 baik itu P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan, untuk urutan penentu kelulusan sudah ditentukan, dimulai dari pelamar prioritas, kemudian THK 2 dan juga non ASN di status PKN. Yang terakhir itulah non ASN yang ada di instansi pemerintah ya. Nah selanjutnya kalau misalkan kita melihat yaitu untuk lokasi unit penempatan P3K guru, kemudian P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan, tentunya di sini nanti terdapat yaitu perbedaan ya, baik itu perbedaan lokasi penempatan P3K 2024 yang nanti akan bisa menentukan yaitu besar kecilnya peluang lulus P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Mungkinkah nanti akan menggeser honorer induk dan kira-kira peluang kita seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, kita bahas mulai dari yang pertama yaitu untuk penempatan P3K guru 2024. Nah kalau misalkan kita melihat yaitu tentunya di masing-masing instansi pemerintah ini sama ya, bahwasanya di sini untuk tenaga guru yaitu khusus tenaga guru di sini seluruh formasi itu berada di unit penempatan itu di Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan ya. Saya rasa di sini bukan hanya di daerah saya saja, namun di seluruh daerah di Indonesia ini juga sama. Misalkan saja seperti ini, yaitu untuk guru ahli pertama, guru agama Islam. Jadi alokasi P3K ada 20, kemudian lokasi penempatan itu di Dinas Pendidikan. Kemudian di sini untuk guru TIK misalkan jumlah formasinya 10 seluruhnya, ini formasinya ngumpul di Dinas Pendidikan. Nah dengan demikian nanti ketika teman-teman sudah lulus melalui mekanisme seleksi, nanti untuk penempatan itu akan didistribusikan oleh Dinas Pendidikan ya. Misalkan saja kita cek yaitu seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk alur seleksi P3K guru 2024 di sini adalah dari seluruh kategori pelamar. Kalau misalkan di P3K guru di sini terdapat yaitu 5 kategori ya, yaitu pelamar prioritas. Di sini nanti kita ikut seleksi administrasi, kemudian setelah itu kita itu tinggal menunggu yaitu pengumuman pasca sanggah, sekaligus nanti kita penempatannya itu nanti di mana. Kemudian untuk guru XTHK 2 non ASN di data BKN maupun juga non ASN aktif bekerja di instansi pemerintah dan juga lulusan PPG, maka di sini kita mengikuti seleksi administrasi, setelah itu kita ikut seleksi kompetensi. Nah selanjutnya pada pengumuman pasca sanggah yaitu dari hasil seleksi kompetensi, nanti untuk urutan pemenang itu didahulukan yaitu pelamar prioritas, kemudian dilanjutkan untuk XTHK 2, kemudian dilanjutkan untuk non ASN di data BKN dan juga dilanjutkan untuk non ASN yang ada di sekolah negeri. Yang terakhir adalah untuk lulusan PPG. Nah kalau misalkan kita cek yang seperti ini, sebenarnya untuk penentu kelulusan P3K di sini seluruhnya mengikuti seleksi CAT ya, itu kecuali yang P1 karena mereka menggunakan nilai di tahun 2021. Jadi kelulusan nanti berdasarkan dari peringkat terbaik. Nah kalau misalkan kita melihat pada unit penempatan seluruh formasi ini adalah misalkan untuk guru kelas itu ada 162, lokasinya di Dinas Pendidikan, maka di sini kira-kira bagaimanakah untuk peluang lulus kita? Nah tentunya kalau misalkan teman-teman P3K guru di sini peluang lulusnya itu akan lebih besar ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan seluruh formasi itu berada di Dinas Pendidikan. Nah sehingga nanti setelah dilakukan perankingan berdasarkan dari perankingan urutan dari prioritas dimulai dari P1 kemudian teman-teman THK 2 dan seterusnya, maka di sini nanti kita akan lebih fleksibel ya. Jadi lebih mudah kalau misalkan teman-teman P3K guru di sini nanti formasinya di Dinas Pendidikan. Ketika sudah didapatkan para pemenangnya, maka Dinas Pendidikan leluasa untuk menempatkan kita itu pada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Dan di sini nanti berdasarkan dari pengalaman tidak akan ada istilah geser menggeser ya, karena dari Dinas Pendidikan tentunya untuk menempatkan itu disesuaikan dengan kekosongan yang ada. Misalkan saja di sini untuk formasi guru IPS ya, guru IPS itu kan penempatannya di SMP. Nah seluruh peserta yang linear dengan mapel IPS itu mendaftar, kemudian ikut seleksi kompetensi. Misalkan di sini ada 10 pendaftar, maka di sini nanti karena formasinya 10 ya nanti kita semuanya akan ditempatkan. Nah dari Dinas Pendidikan formasi 10 ditempatkan bisa jadi kita di SMP A, kemudian ditempatkan di SMP B, di SMP C, SMP D dan seterusnya. Nah itulah kemudian untuk yang P3K guru jika seluruh formasi itu berada di Dinas Pendidikan.
Kemudian beda lagi dengan penempatan P3K teknis ya, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Kalau misalkan kita melihat sebagai contohnya seperti ini, misalkan di sini untuk tenaga teknis yang pertama itu pengadministrasi perkantoran ya. Ini adalah ijazahnya adalah SLTA. Alokasi formasi ini adalah hanya ada satu. Nah, selanjutnya di sini adalah di Kabupaten A, kemudian dinas kesehatan, kemudian di puskesmas tertentu. Jadi di sini nanti teman-teman dari seluruh pelamar P3K teknis ini mendaftar pada formasi yang mana jumlahnya sudah ditentukan dan juga unit penempatan ini sudah ditentukan. Nah, tentunya misalkan saya mendaftar di puskesmas Beringin misalkan ya. Nah, otomatis nanti kita kan nggak tahu ya yang mendaftar di puskesmas Beringin itu jumlahnya berapa. Apakah hanya karena aja ada kita atau mungkin ada pesaing kita jumlahnya berapa, itu kan kalau misalkan belum nanti pengumuman hasil kita belum bisa melihatnya. Begitu juga dengan untuk yang mempersyaratkan ijazah SD ya atau sekolah dasar umum. Misalkan untuk pengelola umum operasional nih, yaitu dengan ijazah SD formasinya hanya ada satu. Ini adalah di Dinas Pendidikan, yaitu bidang pendidikan dasar di Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Paron misalkan. Kita nggak tahu yang mendaftar di sini adalah berapa. Yang jelas formasinya ini adalah hanya satu, teman-teman. Nah, sehingga kalau misalkan kita sesuaikan dengan mekanisme seleksi, yaitu untuk P3K teknis sama halnya juga dengan P3K tenaga kesehatan. Kalau misalkan kita lihat tuh unit penempatan itu sudah secara spesifik ya. Nah, seperti halnya ini, misalkan pengelola umum operasional, ini lokasi penempatan sudah secara spesifik ya, yaitu di Korwil Bidang Pendidikan Paron misalkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat di sini untuk peluang lulusnya seperti apa, apakah sama besarnya dengan peluang lulus untuk yang P3K guru? Tentunya kalau misalkan yang P3K teknis maupun juga kesehatan ini akan lebih kecil ya untuk peluang kita bisa lulus. Nah, ketika di sini nanti untuk misalkan di sini kita ambil contoh, yaitu pengelola umum operasional yang mempersyaratkan ijazah SD formasinya ini hanya ada satu. Nah, misalkan di Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan sini ya, formasinya hanya ada satu. Kemudian di sini pelamarnya ternyata ada 5. Nah, pelamar ada 5. Di sini misalkan yang pertama itu adalah THK2, kemudian ada 2 orang non ASN dan PKN, kemudian di sini ada misalkan ada 7 orang yang non ASN aktif bekerja, tidak terdaftar di data PKN. Nah, otomatis nanti secara berurutan. Nah, karena formasinya satu, maka nanti yang lulus siapa? Yang lulus ya di sini yang XTHK2. Sedangkan untuk yang 9 orang non ASN data PKN maupun juga non ASN di instansi pemerintah ini nanti tidak bisa lulus ya. Nah, ini. Jadi karena formasinya hanya ada satu, kalau pelamarnya lebih dari satu, nanti yang lulus hanyalah satu ya. Beda dengan P3K guru, tentunya di sana itu karena formasinya seluruhnya mengumpul di Dinas Pendidikan, itu kemungkinan peluang lulusnya itu akan lebih besar ya dibandingkan dengan untuk yang P3K teknis maupun juga kesehatan, dikarenakan untuk lokasi penempatan itu sudah sangat spesifik ya. Satu formasi dilamar oleh lebih dari satu formasi, tentunya nanti yang lulus juga akan satu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini teman-teman perlulah untuk kita itu belajar dengan baik ya, sehingga nanti kita tuh bisa lulus. Nah, belajar tentunya hal yang sangat penting untuk saat ini, dikarenakan apa? Meskipun tidak ada passing grade, nanti kelulusan itu berdasarkan dari peringkat terbaik. Apalagi kalau misalkan teman-teman sudah mengetahui bahwasanya jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamarnya. Nah, terkait tentang tutorial cara bergabung ke bimbel P3K maupun juga tryout P3K ini sudah saya sediakan di kartu video ini, nanti juga akan kita sematkan pada deskripsi ya. Silakan nanti teman-teman bisa bergabung, semoga nanti bisa membantu kita untuk lulus seleksi P3K 2024.